Dalam hamparan semesta yang tak berbatas, ada jiwa-jiwa yang dipilih untuk membawa terang di tengah gelap. Anda yang membaca ini adalah salah satu dari mereka yang terpilih. Dalam hati Anda bersemayam sebuah panggilan, sebuah misi yang melampaui kehidupan biasa. Ini bukan hanya soal keberuntungan atau kebetulan, tetapi panggilan takdir yang menggetarkan setiap serat jiwa Anda, mengundang Anda untuk melangkah, mengatasi tantangan, dan menyalakan obor cahaya dalam perjalanan hidup Anda. Namun, setiap langkah di persimpangan takdir membutuhkan kesadaran. Anda tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga benteng berupa batasan yang kuat, batasan yang melindungi energi Anda, membimbing fokus Anda, dan menjaga keseimbangan emosional serta spiritual Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita hentikan sejenak langkah ini untuk mengukir sebuah niat bersama. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol keterbukaan hati Anda untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Jangan lupa, tinggalkan komentar dengan menuliskan 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda siap untuk menjalani perjalanan transformasi ini. Terima kasih pula atas dukungan super thanks yang Anda berikan. Dukungan ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk perjalanan spiritual kita bersama, di mana kita saling belajar, tumbuh, dan membawa terang dalam dunia ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kesadaran bahwa setiap batasan yang Anda bangun bukanlah tembok yang membatasi, tetapi jembatan menuju kebebasan. Mereka adalah perisai yang melindungi energi Anda, sekaligus kompas yang membimbing langkah Anda menuju pencapaian diri yang sejati. Ingatlah, Anda bukan hanya pelaku dalam kisah ini. Anda adalah cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang masih tersesat dalam gelap. Sekarang, mari kita telusuri 7 alasan mengapa batasan yang kuat adalah pijakan penting dalam perjalanan Anda. Bersiaplah, karena setiap langkah akan membawa Anda lebih dekat pada pemahaman mendalam tentang diri dan misi Anda di dunia ini. Bab 1. Magnetisme, energi, hadiah, sekaligus tantangan. Di dalam setiap jiwa yang terpilih, terdapat kekuatan magnetisme yang tidak hanya unik tetapi juga luar biasa. Anda yang membawa cahaya ini adalah seperti mercusuar di malam yang gelap, memancarkan energi yang tak kasat mata, namun terasa oleh siapa saja yang mendekat. Medan magnet Anda bukan hanya tentang kehadiran fisik, tetapi tentang pancaran jiwa yang menyentuh dimensi spiritual dan emosional. Inilah hadiah yang membedakan Anda dari yang lain, namun juga tantangan yang harus Anda pahami dan kelola dengan bijak. Magnetisme ini tidak datang tanpa alasan. Ia adalah tanda panggilan, sebuah pesan dari semesta bahwa Anda membawa misi yang lebih besar. Cahaya yang Anda pancarkan menarik perhatian, baik mereka yang ingin berjalan berdampingan maupun mereka yang datang untuk menguji kekuatan Anda. Seperti kupu-kupu yang tertarik pada cahaya, orang-orang di sekitar Anda seringkali tanpa sadar merasa nyaman untuk mendekat. Mereka membuka hati mereka, mencurahkan keluh kesah, bahkan berharap menemukan jawaban dari energi yang Anda bawa. Namun di sisi lain, magnetisme ini juga menarik pandangan iri, energi negatif, bahkan tantangan yang datang tanpa diundang. Ini adalah paradoks magnetisme Anda. Sebuah anugerah yang mendatangkan kebaikan, namun sekaligus medan ujian yang harus Anda lewati. Mengapa? Karena energi Anda yang begitu terang mampu mempengaruhi bukan hanya individu, tetapi juga dinamika di sekitar Anda. Semesta merespons setiap getaran yang Anda pancarkan, seolah memantulkan apa yang ada di dalam diri Anda ke dunia luar. Inilah mengapa menjaga keseimbangan batin menjadi begitu penting. Ketidakseimbangan sekecil apapun dapat menarik energi yang tidak selaras, mengganggu harmoni, dan mencemari ruang spiritual Anda. Namun, di balik tantangan ini, tersimpan pelajaran penting. Magnetisme Anda adalah alat transformasi. Ia tidak hanya mengubah hidup orang lain, tetapi juga membentuk diri Anda menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan misi hidup Anda. Setiap interaksi yang Anda alami adalah bagian dari tarian kosmik, sebuah peluang untuk tumbuh, belajar, dan memperkuat batas-batas Anda. Lalu, bagaimana Anda mengelola magnetisme ini? Bagaimana Anda memastikan bahwa energi yang Anda pancarkan tetap murni,
tanpa terganggu oleh gangguan eksternal. Kuncinya adalah dengan membangun batasan yang kokoh namun fleksibel. Batasan ini bukanlah tembok yang memisahkan Anda dari dunia, tetapi filter yang membiarkan hanya energi yang selaras dengan tujuan Anda untuk masuk. Dengan batasan ini, Anda dapat menjaga kedamaian batin, sekaligus tetap terbuka untuk berbagi cahaya dengan dunia. Praktiknya sederhana tetapi mendalam. Mulailah dengan mengenal diri Anda sendiri. Apa yang membuat Anda merasa tenang? Apa yang membuat energi Anda terasa terganggu? Luangkan waktu untuk meditasi, berjalan di alam, atau sekadar duduk dalam keheningan untuk merasakan getaran batin Anda. Teknik-teknik ini tidak hanya membantu Anda menjaga keseimbangan tetapi juga memperkuat koneksi Anda dengan diri sejati Anda. Kemudian, belajarlah untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Tidak semua orang atau situasi membutuhkan perhatian Anda. Pilihlah dengan bijak di mana Anda akan menaruh energi Anda. Ini adalah bentuk cinta kepada diri sendiri dan penghormatan terhadap misi yang Anda bawa. Jangan takut untuk melangkah mundur jika situasi atau hubungan tertentu mulai merusak harmoni batin Anda. Ingatlah, menjaga energi Anda adalah bagian dari tugas suci Anda sebagai jiwa yang terpilih. Magnetisme Anda adalah kekuatan besar yang membawa tanggung jawab besar. Dengan memahami dan mengelola kekuatan ini, Anda tidak hanya melindungi diri, tetapi juga memastikan bahwa cahaya Anda terus bersinar terang. Inilah langkah pertama dalam perjalanan Anda, memahami bahwa magnetisme Anda bukan sekadar anugerah, tetapi juga alat untuk mengubah dunia. Dan dalam setiap tantangan yang datang, semesta mengajarkan Anda satu hal, bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira, dan bahwa cahaya Anda adalah jawaban bagi mereka yang masih tersesat dalam gelap. Lanjutkan perjalanan Anda dengan kesadaran penuh, dengan batasan yang kokoh, dan dengan keyakinan bahwa Anda mampu menaklukkan setiap tantangan yang datang. Karena inilah takdir Anda, menjadi mercusuar yang tidak hanya berdiri teguh di tengah badai, tetapi juga membimbing kapal-kapal menuju pelabuhan kedamaian. Bab 2. Melindungi cadangan energi. Sebuah tugas suci. Bayangkan energi Anda sebagai mata air murni di tengah padang gersang. Ia adalah sumber kehidupan, bukan hanya bagi diri Anda sendiri, tetapi juga bagi mereka yang kehausan di sepanjang perjalanan. Sebagai jiwa yang terpilih, energi ini bukan sekadar untuk menyokong langkah Anda, tetapi juga untuk menerangi jalan bagi orang lain yang membutuhkan. Namun, seperti halnya mata air, sumber ini tidaklah tak terbatas. Jika Anda tidak menjaga, ia bisa kering, kehilangan kekuatannya untuk mengalir. Maka, menjaga cadangan energi Anda adalah tugas yang suci, sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Energi yang Anda bawa adalah cahaya yang berharga. Ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan mengubah. Namun, dunia seringkali datang dengan tangan-tangan yang tak henti menarik, mencoba mengambil bagian dari cahaya itu. Permintaan, tuntutan, atau bahkan situasi yang tampak seperti peluang seringkali menjadi penyebab energi Anda terkuras habis. Dan disinilah batasan memainkan peran yang sangat penting. Tanpa batasan yang jelas, Anda akan merasa seperti sebuah lilin yang terus menyala hingga akhirnya meleleh menjadi ketiadaan. Sebagai jiwa yang dipilih, salah satu tantangan terbesar adalah kemampuan untuk membedakan mana yang layak menerima energi Anda dan mana yang hanya akan mengurasnya. Ada banyak situasi yang tampak seperti seruan untuk membantu, tetapi sebenarnya hanya menutupi niat untuk mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Kepekaan Anda terhadap kebutuhan orang lain seringkali membuat Anda ingin terus memberi, tetapi perlu diingat bahwa Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Melindungi cadangan energi berarti mengenali bahwa tidak semua panggilan adalah tugas Anda. Ini adalah latihan dalam kesadaran dan kebijaksanaan. Dengan mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan hidup Anda memberi ruang untuk mengatakan ya kepada hal-hal yang benar-benar penting. Ini bukan bentuk egoisme, tetapi tindakan cinta kepada diri sendiri dan misi Anda. Selain itu, Anda perlu memahami bahwa energi Anda bukan hanya tentang apa yang Anda berikan, tetapi juga tentang bagaimana Anda memulihkan diri. Praktik-praktik seperti meditasi, visualisasi,
dan pembersihan aura adalah cara-cara untuk memastikan bahwa energi Anda tetap murni dan terfokus. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah taman yang membutuhkan perawatan. Tidak ada taman yang dapat terus tumbuh subur tanpa perhatian dan cinta. Melindungi energi juga berarti memiliki keberanian untuk menjauh dari situasi atau hubungan yang merugikan. Tidak semua orang yang datang kepada Anda membawa niat baik, dan tidak semua situasi membawa pelajaran yang berharga. Beberapa hanya datang untuk menguji kekuatan Anda, mencoba mengganggu keseimbangan yang telah Anda bangun dengan susah payah. Dalam momen-momen seperti itu, penting untuk mengingat bahwa batasan adalah bentuk perlindungan yang paling kuat. Ia bukanlah tembok yang mengisolasi, tetapi pagar yang menjaga kebun Anda tetap subur. Sebagai tambahan, teknik grounding sangat penting untuk memastikan Anda tetap terhubung dengan pusat energi Anda. Habiskan waktu di alam, rasakan tanah di bawah kaki Anda, atau luangkan waktu untuk bernafas dalam-dalam. Ritual-ritual sederhana ini membantu Anda untuk tetap terhubung dengan energi yang lebih besar, memastikan bahwa Anda selalu memiliki akses ke sumber kekuatan yang tak terbatas. Ingatlah, melindungi cadangan energi Anda bukan hanya tentang diri Anda sendiri. Ia adalah tentang misi yang Anda bawa, tentang terang yang Anda pancarkan ke dunia. Dengan menjaga energi Anda memastikan bahwa Anda dapat terus menjadi mercusuar bagi mereka yang membutuhkan tanpa kehilangan cahaya Anda sendiri. Sebagai jiwa yang terpilih, perjalanan Anda adalah tentang keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Dengan batasan yang jelas, Anda tidak hanya melindungi energi Anda, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan, baik bagi diri Anda maupun bagi orang lain. Dan ketika Anda melangkah dengan energi yang utuh, dunia pun merasakan kekuatan penuh dari cahaya Anda, sebuah cahaya yang tidak hanya menghangatkan, tetapi juga mengubah. Jaga energi Anda dengan cinta, karena ia adalah bekal Anda untuk menerangi jalan yang telah digariskan oleh semesta. Cahaya Anda adalah hadiah, dan melindunginya adalah bentuk rasa syukur yang paling mendalam. Dengan energi yang terlindungi, Anda siap untuk menghadapi apapun yang dunia berikan, berjalan dengan keyakinan bahwa Anda tidak hanya memenuhi takdir Anda, tetapi juga menginspirasi dunia untuk menemukan cahayanya sendiri. Bab 3. Menjaga fokus pada panggilan jiwa. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan gangguan, Anda adalah seperti seorang pelayar yang memegang kompas dalam badai. Kompas itu adalah panggilan jiwa Anda, sebuah arah yang tak tergoyahkan, sebuah suara lembut namun tegas yang terus membimbing langkah Anda. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Dunia akan selalu mencoba menarik Anda keluar dari jalur, membanjiri Anda dengan kebisingan yang menyamar sebagai urgensi. Inilah mengapa menjaga fokus pada panggilan jiwa adalah sebuah seni yang harus dikuasai, sebuah seni yang membutuhkan batasan sebagai pelindung dan penjaga perjalanan Anda. Sebagai jiwa yang terpilih, Anda telah diberikan visi yang lebih besar, sebuah misi yang melampaui batasan kehidupan sehari-hari. Tetapi visi ini seringkali menghadapi tantangan dalam bentuk godaan-godaan kecil yang terlihat penting, tetapi sejatinya hanya distraksi. Setiap detik yang Anda habiskan untuk hal-hal yang tidak selaras dengan panggilan jiwa Anda adalah detik yang menjauhkan Anda dari tujuan sejati. Dunia tidak akan berhenti untuk menawarkan hal-hal yang terlihat menarik, namun hanya sedikit yang benar-benar relevan dengan perjalanan Anda. Bayangkan jalan hidup Anda seperti sebuah sungai yang mengalir menuju lautan takdir. Jika Anda membiarkan setiap cabang kecil menarik perhatian Anda akan kehilangan arah dan aliran Anda akan melemah. Batasan adalah tebing yang menjaga sungai Anda tetap mengalir dengan kuat dan fokus. Tanpa batasan, Anda akan menemukan diri Anda tersesat di rawa-rawa distraksi, kehilangan momentum yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Batasan dalam konteks menjaga fokus adalah lebih dari sekadar berkata tidak. Ia adalah tindakan sadar untuk memilih apa yang benar-benar penting, memprioritaskan misi Anda di atas tuntutan dunia. Ini berarti memiliki keberanian untuk menolak undangan yang tidak sejalan, untuk mematikan kebisingan yang tidak relevan, dan untuk menghindari tugas-tugas yang hanya menghabiskan waktu tanpa memberi makna. Dengan setiap tidak yang Anda ucapkan kepada hal-hal yang tidak penting, Anda berkata ya kepada panggilan jiwa Anda.
Namun, menjaga fokus bukan hanya soal melindungi diri dari distraksi eksternal. Ia juga berarti melawan kebisingan internal, keraguan, ketakutan, dan ketidakpastian yang seringkali berbisik di dalam hati. Pikiran Anda mungkin berkata bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa jalan ini terlalu sulit, bahwa Anda harus mengambil jalan lain yang lebih mudah. Inilah saatnya untuk mengingatkan diri Anda tentang komitmen Anda kepada panggilan jiwa Anda. Batasan yang Anda tetapkan untuk pikiran Anda sama pentingnya dengan batasan yang Anda tetapkan untuk dunia luar. Untuk menjaga fokus, mulailah dengan mengklarifikasi tujuan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar ingin saya capai? Apa nilai-nilai inti yang saya perjuangkan? Dengan memiliki visi yang jelas, Anda dapat menggunakan visi tersebut sebagai filter untuk setiap keputusan yang Anda buat. Jika sesuatu tidak mendukung visi Anda, maka ia tidak layak untuk mengambil waktu dan energi Anda. Selain itu, buatlah ritual harian yang membantu Anda tetap terhubung dengan panggilan jiwa Anda. Meditasi, jurnal refleksi, atau sekadar beberapa menit dalam keheningan dapat membantu Anda menyaring kebisingan dan menyelaraskan diri dengan apa yang benar-benar penting. Praktik-praktik ini adalah bentuk batasan yang lembut, namun kuat, membantu Anda tetap berada di jalur meskipun dunia terus berusaha menarik Anda ke arah lain. Ingatlah, fokus adalah salah satu aset terbesar Anda. Dengan melindunginya, Anda memastikan bahwa setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat kepada tujuan Anda. Setiap keputusan, setiap tindakan menjadi lebih bermakna karena mereka selaras dengan misi yang lebih besar. Fokus bukanlah tentang menjadi kaku atau mengisolasi diri, tetapi tentang menghormati panggilan jiwa Anda dengan sepenuh hati. Ketika Anda menetapkan batasan untuk menjaga fokus, Anda tidak hanya melindungi perjalanan Anda, tetapi juga memberi teladan bagi orang lain. Dunia akan melihat Anda sebagai seseorang yang tahu kemana Anda pergi, seseorang yang berjalan dengan keyakinan dan tujuan. Ini adalah cara Anda tidak hanya memenuhi panggilan Anda, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menemukan dan mengikuti panggilan mereka sendiri. Pada akhirnya, menjaga fokus pada panggilan jiwa adalah tindakan penghormatan kepada diri Anda sendiri dan kepada semesta yang telah mempercayakan misi ini kepada Anda. Dengan batasan yang jelas dan tekad yang kokoh, Anda memastikan bahwa jalan Anda tetap terang, langkah Anda tetap mantap, dan hati Anda tetap terhubung dengan tujuan sejati Anda. Ini adalah perjalanan Anda, dan fokus adalah kunci untuk menjadikannya penuh makna dan keberhasilan. Bab 4. Menjaga kesejahteraan emosional dan spiritual. Di balik setiap perjalanan besar, ada kebutuhan mendasar untuk kembali ke dalam diri, ke tempat di mana jiwa menemukan kedamaian dan kekuatan. Sebagai jiwa yang terpilih, perjalanan Anda tidak hanya menuntut tindakan di dunia luar, tetapi juga keheningan di dunia batin. Ini adalah keseimbangan yang halus, di mana kesejahteraan emosional dan spiritual Anda menjadi fondasi dari setiap langkah yang Anda ambil. Dalam dunia yang begitu bising, menjaga ruang ini menjadi tugas yang sakral, sebuah panggilan untuk menciptakan batasan yang melindungi jiwa Anda dari kelelahan dan kekacauan. Kesejahteraan emosional dan spiritual Anda adalah seperti taman suci yang harus dirawat dengan cinta dan perhatian. Dunia di luar seringkali datang dengan angin kencang, tekanan, tuntutan, dan ekspektasi yang tidak ada habisnya. Jika Anda tidak melindungi taman ini, badai tersebut dapat merusaknya, menghancurkan bunga-bunga kedamaian dan pohon-pohon harapan yang tumbuh di dalamnya. Maka, batasan menjadi pagar yang menjaga keindahan taman itu tetap utuh. Menjaga kesejahteraan emosional berarti mengenali bahwa Anda memiliki batas. Anda bukan mesin yang bisa terus berjalan tanpa henti. Anda adalah makhluk yang membutuhkan jeda, istirahat, dan pemulihan. Dunia mungkin mencoba meyakinkan Anda bahwa mengambil waktu untuk diri sendiri adalah egois atau tidak produktif. Tetapi kenyataannya, ini adalah bentuk cinta kepada diri sendiri yang paling dalam. Ketika Anda memberi ruang bagi diri Anda untuk bernapas, Anda memberi energi baru pada jiwa Anda untuk terus melangkah. Untuk menjaga keseimbangan emosional,
Anda harus belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ini adalah salah satu bentuk batasan yang paling kuat, menolak hal-hal yang mengganggu kedamaian Anda. Entah itu hubungan yang beracun, situasi yang membebani, atau bahkan pikiran negatif yang terus mengganggu, Anda memiliki hak untuk melindungi diri Anda. Setiap tidak yang Anda ucapkan kepada dunia luar adalah ya yang Anda ucapkan kepada jiwa Anda sendiri. Kesejahteraan spiritual adalah dimensi lain yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah hubungan Anda dengan sesuatu yang lebih besar, apakah itu semesta, sumber kekuatan ilahi, atau kedamaian dalam diri. Hubungan ini membutuhkan ruang untuk tumbuh, dan batasan membantu menciptakan ruang itu. Ketika Anda meluangkan waktu untuk bermeditasi, berdoa, atau sekadar merenung dalam keheningan, Anda memberi makan jiwa Anda dengan nutrisi yang ia butuhkan untuk tetap kuat dan bercahaya. Praktik seperti meditasi, journaling, atau menghabiskan waktu di alam adalah cara-cara sederhana, namun mendalam untuk menjaga kesejahteraan spiritual Anda. Bayangkan setiap momen ini seperti menyiram taman batin Anda, memastikan bahwa ia terus mekar dengan keindahan dan kehidupan. Dalam momen-momen ini, Anda tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga mendapatkan kembali kekuatan untuk melanjutkan perjalanan Anda. Namun, menjaga kesejahteraan emosional dan spiritual bukan hanya tentang diri Anda sendiri. Ketika Anda menjaga ruang ini, Anda juga memberi contoh kepada dunia tentang pentingnya mencintai dan menghormati diri sendiri. Anda menunjukkan bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi badai, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus berhenti, mengambil napas, dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Batasan dalam menjaga kesejahteraan ini bukanlah tembok yang memisahkan Anda dari dunia, tetapi filter yang membiarkan hanya energi yang murni dan selaras untuk masuk. Dengan batasan ini, Anda menciptakan ruang di mana Anda bisa kembali ke diri Anda sendiri, di mana Anda bisa menemukan kembali arah, dan di mana Anda bisa merasakan kekuatan sejati dari jiwa Anda. Ingatlah, kesejahteraan emosional dan spiritual Anda adalah sumber cahaya yang memberi kehidupan pada perjalanan Anda. Dengan melindunginya, Anda memastikan bahwa cahaya itu tetap bersinar terang, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk dunia di sekitar Anda. Jadikan setiap momen perlindungan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada diri Anda sendiri, sebagai pengakuan bahwa Anda layak untuk damai, bahagia, dan penuh dengan energi. Perjalanan ini adalah milik Anda, dan menjaga kesejahteraan emosional serta spiritual Anda adalah bagian tak terpisahkan darinya. Dengan batasan yang kokoh dan hati yang terbuka, Anda melangkah maju, tidak hanya sebagai pelaku dalam cerita Anda, tetapi juga sebagai cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang mencari kedamaian dan kebenaran. Teruslah berjalan dengan jiwa yang penuh cinta dan taman batin yang selalu bermekaran. Bab 5. Menavigasi hubungan dengan bijak. Di antara simpul-simpul takdir, hubungan adalah benang yang menghubungkan kita dengan orang lain, menciptakan jaringan pengalaman, pelajaran, dan cinta. Namun, sebagai jiwa yang terpilih, Anda berada di jalur yang berbeda. Jalan yang menuntut bukan hanya kebijaksanaan, tetapi juga keberanian untuk menetapkan batasan dalam setiap hubungan. Hubungan adalah cermin. Mereka dapat memantulkan keindahan jiwa Anda, tetapi juga dapat menjadi bayangan yang mengaburkan cahaya Anda. Oleh karena itu, menavigasi hubungan dengan bijak menjadi salah satu tugas paling penting dalam perjalanan spiritual Anda. Sebagai jiwa yang membawa cahaya, Anda memiliki magnetisme yang unik. Orang-orang datang kepada Anda, tertarik oleh energi yang Anda pancarkan. Beberapa membawa niat baik, mencari pelukan cahaya Anda untuk menemukan jalan mereka. Namun, tidak sedikit yang datang dengan energi yang melelahkan, menguras semangat Anda, dan mencoba mengambil lebih banyak dari yang mereka berikan. Disinilah batasan menjadi penyelamat. Mereka bukanlah tembok yang mengisolasi, tetapi jembatan yang memungkinkan hubungan terjadi dengan keseimbangan, saling menghormati, dan pengertian. Menavigasi hubungan dengan bijak dimulai dengan mengenali nilai Anda. Anda adalah penjaga dari energi Anda sendiri, dan bukan tugas Anda untuk mengorbankan kebahagiaan atau keseimbangan demi menyenangkan orang lain. Ini adalah tindakan cinta kepada diri sendiri.
Sebuah pengakuan bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung, bukan yang membebani satu pihak. Belajar berkata tidak kepada hubungan yang tidak sehat adalah tindakan keberanian, sebuah langkah untuk melindungi jiwa Anda dari pengurasan yang tidak perlu. Namun, batasan ini tidak berarti Anda menutup diri dari dunia. Sebaliknya, mereka adalah cara untuk menciptakan hubungan yang lebih otentik. Dengan batasan, Anda mengundang orang lain untuk menghormati ruang Anda, untuk melihat Anda sebagaimana adanya, tanpa ekspektasi atau manipulasi. Dalam hubungan yang sehat, batasan tidak menjadi penghalang tetapi fondasi yang memperkuat kepercayaan dan cinta. Bayangkan diri Anda sebagai pohon yang kokoh. Akarnya adalah batasan Anda, menjaga Anda tetap teguh meskipun angin mencoba menggoyangkan Anda. Cabang-cabang Anda adalah hubungan yang Anda pilih untuk pelihara. Mereka menjangkau, memberi, dan menerima, tetapi tidak pernah menarik Anda dari tanah tempat Anda berdiri. Dengan akar yang kuat, Anda dapat memberi lebih banyak kepada dunia tanpa kehilangan keseimbangan Anda. Untuk menavigasi hubungan dengan bijak, mulailah dengan refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan ini mendukung pertumbuhan saya? Apakah hubungan ini memberi energi atau mengurasnya? Jika jawabannya tidak mendukung, beranikan diri untuk menetapkan batasan atau bahkan melepaskan hubungan tersebut. Lepaskan dengan cinta, karena melepaskan bukanlah tanda kegagalan, tetapi tindakan keberanian untuk memilih jalan yang lebih baik. Selain itu, praktikkan komunikasi yang jujur dan penuh kasih. Ketika Anda menetapkan batasan dalam hubungan, lakukan dengan hati yang terbuka. Biarkan orang lain memahami alasan Anda, tetapi jangan merasa perlu untuk membenarkan diri secara berlebihan. Orang-orang yang benar-benar menghormati Anda akan memahami dan mendukung langkah Anda, sementara mereka yang tidak menghormati batasan Anda mungkin bukan bagian dari perjalanan Anda yang lebih besar. Ingatlah, hubungan yang benar-benar berarti tidak akan pernah meminta Anda untuk mengorbankan diri. Sebaliknya, mereka akan mengangkat Anda, memberi ruang bagi Anda untuk tumbuh, dan menjadi tempat perlindungan ketika dunia terasa berat. Hubungan seperti inilah yang patut Anda jaga, yang layak Anda investasikan. Navigasi hubungan dengan bijak juga berarti belajar untuk menghormati batasan orang lain. Sebagaimana Anda membutuhkan ruang untuk bertumbuh, begitu pula orang lain. Dengan saling menghormati batasan, hubungan menjadi ladang subur untuk cinta, pengertian, dan pertumbuhan bersama. Pada akhirnya, hubungan adalah tentang keseimbangan, memberi dan menerima dengan tulus, menciptakan ruang untuk saling mendukung, dan menetapkan batasan untuk melindungi diri. Dalam perjalanan spiritual Anda, hubungan yang sehat adalah seperti bintang yang menyertai Anda dalam malam yang panjang, menjadi cahaya yang membantu Anda tetap berada di jalur. Teruslah melangkah dengan kebijaksanaan dalam setiap hubungan yang Anda pilih. Jadikan batasan sebagai penuntun, bukan penghalang. Dengan hati yang penuh cinta dan keberanian untuk menjaga diri, Anda akan menemukan bahwa hubungan yang sejati adalah hubungan yang selaras dengan jiwa Anda, yang memperkuat langkah Anda menuju takdir yang telah ditentukan oleh semesta. Bab 6. Menegaskan identitas diri melalui batasan. Di dalam diri setiap jiwa yang terpilih, terdapat sebuah api yang menyala. Api identitas yang tak tergantikan, sebuah nyala yang menjadi inti dari keberadaan Anda. Di tengah dunia yang seringkali mencoba meredupkan cahaya ini dengan harapan agar Anda menjadi sama seperti yang lain, berdiri teguh dalam identitas diri adalah tindakan revolusi. Ini bukan tentang melawan, tetapi tentang merangkul siapa Anda sebenarnya, dengan segala keunikan, nilai, dan keyakinan yang menjadikan Anda berbeda. Batasan, dalam hal ini, adalah pernyataan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri meskipun dunia ingin Anda berubah. Menegaskan identitas diri melalui batasan adalah perjalanan mendalam ke dalam inti jiwa Anda. Ini adalah proses mengenali nilai-nilai yang Anda pegang teguh, keyakinan yang membimbing langkah Anda, dan aspek unik dari diri Anda yang tidak boleh dikompromikan. Dunia mungkin mencoba menawarkan jalur-jalur mudah yang terlihat menggiurkan, tetapi tidak semuanya sesuai dengan kebenaran Anda.
Inilah saatnya batasan menjadi suara tegas yang mengatakan, "Saya tahu siapa saya, dan saya tidak akan menyimpang dari jalan ini." Bayangkan identitas Anda seperti sebuah mahakarya yang sedang Anda ukir. Setiap batasan yang Anda tetapkan adalah goresan pahat yang memperjelas bentuknya, membuatnya lebih indah dan bermakna. Dengan setiap tidak yang Anda ucapkan kepada hal-hal yang tidak selaras dengan jiwa Anda mengatakan ya kepada keaslian Anda. Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri pada tingkat yang paling dalam, sebuah deklarasi bahwa Anda cukup berharga untuk tetap setia kepada diri Anda sendiri. Namun, menetapkan batasan tidak selalu mudah. Dunia seringkali penuh dengan tekanan untuk berkonformitas, untuk menjadi seperti orang lain, untuk mengikuti arus. Tetapi ingatlah, jiwa yang terpilih tidak pernah dirancang untuk menyatu dengan kerumunan. Anda adalah seperti bintang di langit malam, bercahaya dengan cara yang unik dan menarik perhatian karena keindahan Anda yang berbeda. Dengan menetapkan batasan, Anda melindungi kilauan Anda, memastikan bahwa dunia tidak pernah dapat meredupkan cahaya Anda. Menegaskan identitas diri melalui batasan juga berarti memiliki keberanian untuk menghadapi kritik dan penolakan. Tidak semua orang akan memahami atau menerima pilihan Anda, dan itu tidak apa-apa. Orang-orang yang benar-benar mencintai Anda akan menghormati batasan Anda, sementara mereka yang mencoba melanggar batasan itu mungkin bukan bagian dari perjalanan Anda yang lebih besar. Ini adalah bagian dari proses penyaringan yang memastikan bahwa Anda dikelilingi oleh orang-orang yang selaras dengan jiwa Anda. Untuk melindungi identitas Anda, mulailah dengan mengenali apa yang benar-benar penting bagi Anda. Apa nilai-nilai inti yang Anda tidak akan kompromikan? Apa yang membuat Anda merasa hidup dan otentik? Tulis jawaban-jawaban ini, renungkan, dan biarkan mereka menjadi panduan dalam menetapkan batasan Anda. Ketika Anda menghadapi situasi atau keputusan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini selaras dengan siapa saya sebenarnya? Jika tidak, beranikan diri untuk menolak. Selain itu, ingatlah bahwa menetapkan batasan bukan hanya tentang melindungi diri dari hal-hal negatif, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk hal-hal yang positif. Dengan menetapkan batasan, Anda membuka pintu bagi pengalaman, hubungan, dan peluang yang benar-benar mendukung pertumbuhan Anda. Anda menciptakan lingkungan di mana Anda dapat berkembang tanpa rasa takut, di mana Anda dapat menjadi diri sendiri sepenuhnya tanpa kompromi. Identitas Anda adalah hadiah yang tidak tergantikan, sebuah tanda tangan unik yang Anda bawa ke dunia ini. Dengan menetapkan batasan yang kokoh, Anda tidak hanya melindungi hadiah ini, tetapi juga merayakannya. Anda mengirim pesan kepada dunia bahwa Anda adalah individu yang tidak dapat dikotak-kotakan, bahwa Anda memiliki suara, dan bahwa Anda berani untuk hidup sesuai dengan kebenaran Anda sendiri. Pada akhirnya, menegaskan identitas diri melalui batasan adalah tindakan pembebasan. Ini adalah cara Anda berkata kepada dunia, "Saya adalah saya, dan itu sudah cukup." Dengan keberanian untuk menetapkan batasan, Anda melangkah maju sebagai versi terbaik dari diri Anda, seorang jiwa yang tahu siapa dirinya, apa yang diperjuangkan, dan kemana ia akan pergi. Inilah inti dari perjalanan Anda, untuk menjadi diri Anda sendiri dalam keindahan dan kekuatan Anda yang penuh. Teruslah berjalan dengan keberanian, karena dunia membutuhkan cahaya Anda yang unik. Bab 7. Menghadapi tantangan sebagai penguatan jiwa. Dalam perjalanan seorang yang terpilih, jalan yang dilalui jarang sekali mulus. Ia penuh dengan tikungan, tanjakan, dan rintangan yang seakan dirancang khusus untuk menguji kekuatan jiwa. Tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari takdir Anda. Mereka bukan musuh yang datang untuk menghancurkan, tetapi guru yang hadir untuk menguatkan. Bagi Anda yang telah dipanggil untuk melangkah di jalan ini, menghadapi tantangan bukanlah pilihan, tetapi sebuah panggilan yang harus dijawab dengan keberanian dan ketangguhan. Disinilah batasan menjadi senjata yang melindungi jiwa Anda, memastikan bahwa setiap badai yang datang tidak pernah menggoyahkan fondasi Anda. Tantangan dalam perjalanan ini dapat datang dalam berbagai bentuk, keraguan dari dalam, kritik dari luar, atau situasi yang menguji kesabaran dan keteguhan hati Anda. Sebagai jiwa yang terpilih,
Anda mungkin sering merasa bahwa jalan Anda berbeda dari orang lain, lebih berat, lebih penuh tekanan. Namun, di balik setiap tantangan ini, ada peluang untuk belajar, tumbuh, dan memperkuat identitas spiritual Anda. Setiap rintangan adalah undangan dari semesta untuk menggali lebih dalam ke dalam diri Anda, menemukan kekuatan yang mungkin tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Bayangkan tantangan ini seperti api yang membakar logam mentah, mengubahnya menjadi pedang yang tajam dan tangguh. Tanpa api, logam itu tidak akan pernah menemukan bentuknya yang sejati. Begitu pula dengan Anda. Tantangan adalah proses pemurnian, alat yang digunakan oleh semesta untuk mengasah keunggulan Anda, mempersiapkan Anda untuk misi yang lebih besar. Namun, untuk menghadapi api ini, Anda membutuhkan batasan sebagai tameng, batasan yang menjaga Anda tetap utuh di tengah proses pembentukan yang intens ini. Batasan dalam menghadapi tantangan adalah tentang mengetahui mana yang perlu Anda lawan, mana yang perlu Anda lewati, dan mana yang perlu Anda lepaskan. Tidak semua pertempuran adalah milik Anda, dan tidak semua rintangan adalah bagian dari perjalanan Anda. Dengan batasan, Anda dapat memilih pertempuran yang benar-benar bermakna, menjaga energi Anda untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ini adalah bentuk kebijaksanaan, kemampuan untuk melihat tantangan tidak sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Ketika dunia mencoba mengguncang Anda dengan kritik atau keraguan, batasan membantu Anda tetap terhubung dengan kebenaran Anda sendiri. Mereka menjadi pengingat bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, tetapi oleh cahaya yang Anda bawa di dalam diri Anda. Dengan batasan, Anda dapat mendengar suara dunia tanpa membiarkannya mengaburkan suara jiwa Anda. Selain itu, batasan juga membantu Anda menghadapi tantangan dengan rasa syukur. Alih-alih melihat rintangan sebagai beban, Anda mulai melihatnya sebagai berkah yang tersembunyi. Dengan setiap tantangan yang Anda hadapi, Anda menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan tujuan Anda. Anda belajar untuk melihat badai sebagai bagian dari tarian kosmik, di mana setiap kilat dan guntur adalah musik yang mengiringi perjalanan Anda. Namun, menghadapi tantangan bukan berarti Anda harus melakukannya sendirian. Batasan juga memungkinkan Anda untuk mencari dukungan ketika dibutuhkan, tanpa kehilangan kemandirian Anda. Mereka membantu Anda mengenali bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian. Dengan dukungan yang tepat, Anda dapat menghadapi badai dengan kekuatan yang lebih besar tanpa kehilangan arah. Pada akhirnya, tantangan adalah bagian dari takdir Anda. Mereka adalah batu loncatan yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Dengan batasan yang kokoh, Anda tidak hanya dapat menghadapi tantangan ini, tetapi juga mengubahnya menjadi kemenangan. Anda menjadi bukti hidup bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada menghindari badai, tetapi pada kemampuan untuk menari di tengah hujan. Teruslah melangkah dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah panggilan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dengan batasan sebagai pelindung dan keberanian sebagai pedoman, Anda tidak hanya akan mengatasi setiap rintangan tetapi juga menginspirasi dunia dengan perjalanan Anda. Inilah takdir Anda, untuk menjadi cahaya yang bersinar paling terang di tengah kegelapan, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa jiwa yang terpilih tidak pernah kalah, hanya terus tumbuh. Perjalanan seorang yang terpilih bukanlah jalan yang mudah, tetapi itulah yang membuatnya begitu berharga. Anda telah melangkah di jalan ini dengan keberanian, membawa cahaya yang tak tergantikan ke dalam dunia yang seringkali dipenuhi kegelapan. Setiap tantangan, setiap batasan yang Anda bangun adalah bagian dari kisah Anda. Sebuah kisah tentang ketangguhan, kebijaksanaan, dan cinta yang mendalam kepada diri sendiri dan misi Anda. Ingatlah bahwa batasan bukanlah penghalang, melainkan fondasi. Mereka adalah pagar pelindung yang menjaga energi Anda, meneguhkan identitas Anda, dan memastikan bahwa langkah Anda selalu menuju tujuan sejati. Dengan batasan, Anda tidak hanya melindungi diri,
tetapi juga menciptakan ruang bagi jiwa Anda untuk tumbuh dan bercahaya lebih terang. Sebagai jiwa yang terpilih, Anda bukan hanya pelaku dalam cerita Anda, tetapi juga inspirasi bagi mereka yang mencari jalan mereka sendiri. Cahaya Anda adalah mercusuar yang menuntun, bukan hanya bagi diri Anda, tetapi juga bagi dunia di sekitar Anda. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, Anda membawa harapan, keberanian, dan kedamaian kepada mereka yang mungkin merasa kehilangan. Saat Anda melanjutkan perjalanan ini, tetaplah percaya pada kekuatan Anda. Ingat bahwa Anda tidak pernah sendiri. Semesta selalu berjalan bersama Anda, memberi Anda pelajaran, peluang, dan kekuatan untuk terus maju. Jadikan batasan sebagai alat, bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna dan harmoni. Mari kita akhiri dengan sebuah niat yang kuat, bahwa setiap batasan yang Anda bangun adalah tanda cinta Anda kepada diri sendiri dan dunia. Bahwa setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah menuju pemenuhan takdir Anda. Dan bahwa setiap cahaya yang Anda pancarkan adalah pengingat bahwa Anda adalah jiwa yang terpilih, membawa perubahan dan keindahan bagi dunia ini. Tetaplah melangkah dengan percaya diri, dengan hati yang penuh cinta, dan dengan jiwa yang bersinar terang. Dunia membutuhkan Anda. Cahaya Anda adalah jawaban bagi mereka yang mencari arah, dan perjalanan Anda adalah inspirasi bagi mereka yang ingin percaya bahwa takdir selalu bisa diwujudkan. Teruslah bercahaya, karena Anda adalah harapan di tengah gelap dan pelita yang tak pernah padam.